Apakah Yesus adalah juru selamat? Jawabannya adalah ya. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Jika Yesus adalah juru selamat, pertanyaannya muncul. Bagaimana nasib orang di luar Kristen? Akankah mereka diselamatkan? Bagaimana kalau hidup mereka lebih baik daripada orang Kristen sendiri? Alkitab memberikan jawaban seperti ini. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Karena ia adalah anak Allah. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan. Misalnya, ada seseorang yang ingin pergi dari satu kota ke kota lain. Untuk bisa sampai ke kota lainnya, ada satu jalan yang harus dipilih. Orang itu menjadi bingung ketika mulai mempersiapkan perjalanannya. Dalam kebingungannya, dia memilih jalan yang salah. Dengan tulus, dia mengira bahwa dia berjalan di jalan yang benar. Walaupun tulus, dia tidak akan pernah tiba di tempat yang ingin dituju. Banyak orang seperti itu. Bersungguh-sungguh tulus. Tapi mereka keliru memilih jalan. Hati-hati. Dalam Amsal 14 ayat ke-12 ada tertulis. Ada jalan yang disangka orang lurus. Tapi ujungnya menuju maut. Bertobatlah. Katakan amin. Yesus membuat hal itu menjadi sangat jelas. Bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah. Kecuali melalui Yesus. Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Boleh katakan amin. Jadi artinya orang sampai kepada Bapa hanya melalui Yesus. Lalu di Kisah Para Rasul 4 ayat ke-12 juga dikatakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ayat Alkitab ini mengajarkan bahwa jika seseorang percaya pada jalan lain selain Yesus Kristus untuk mendapatkan keselamatan, maka orang itu jelas-jelas salah jalan. Nah, sekarang kita lihat. Jika kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat, maka itu berarti kita bersedia mengikutinya dan bersedia dibaptis sebagai tanda iman akan tawaran keselamatan dari Yesus. Kita menjadikan Yesus penolong untuk sampai kepada Bapa di surga. Karena kita tidak dapat menolong diri kita sendiri di hadirat Allah. Kita percaya bahwa Yesus telah membebaskan kita dari dosa dan maut. Percaya bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Untuk menunjukkan diri sebagai orang yang telah diselamatkan, maka hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, sekitar 2000 tahun yang lalu, malaikat berkata pada para gembala di Lukas 2 ayat ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, yang kita peringati setiap tahun sebagai hari Natal. Dan benarlah, hingga sampai hari ini, tidak ada seorang pun selain Yesus yang diakui dan dipercaya sebagai juru selamat. Dan memang benar, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Katakan amin. Alkitab menulis di Roma 3 ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, akibat dosa, manusia menerima hukuman kekal di neraka. Manusia membutuhkan pertolongan agar terbebas dari hukuman itu. Namun, karena tidak bisa menyelamatkan diri sendiri melalui kesalahannya, maka manusia membutuhkan juru selamat. Lihat, manusia bisa melakukan kerja keras agar hidup lebih baik. Manusia bisa belajar dan sebagainya. Tapi yang manusia tidak bisa atasi adalah dosa. Yang bisa atasi dosa hanya Tuhan Yesus, yaitu Tuhan dan juru selamat kita. Katakan amin. Lalu akibat dosa, manusia sedang berjalan menuju penghukuman kekal di neraka. Namun, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Jadi, Allah menawarkan penyelamatan melalui iman. Jika percaya akan selamat, jika tidak percaya akan binasa. Ini adalah tawaran kasih, bukan ancaman. Tuhan Yesus adalah sang penebus. Apa artinya ditebus? Ditebus adalah dibebaskan dari tawanan atau perbudakan dengan membayar harga. Siapa yang ditawan atau menjadi budak? Yesus berfirman, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba atau budak. Budak dari apa? Budak dari dosa. Tapi karena kasihnya, Yesus menebus manusia dengan harga yang mahal, yaitu dengan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Sehingga mereka yang percaya akan dibebaskan dari perbudakan dosa dan tidak akan menerima penghukuman kekal. Katakan amin. So, tugas kita sekarang adalah mengerjakan keselamatan yang telah kita terima ini dengan takut dan gentar. Filipi 2 ke-12 firman Allah berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih,
Kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini adalah satu proses yang harus kita kerjakan seumur hidup. Karena keselamatan yang kita terima bisa hilang bila kita tidak secara konsisten hidup di jalannya Tuhan. Jika saat ini kita mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, mari segera sadarlah dan bertobatlah. Ada kalanya Tuhan harus menegur dan memperingatkan kita dengan keras. So, bersyukurlah dan jangan pernah memberontak. Sebab Tuhan lakukan ini dengan maksud dan tujuan yang jelas, yaitu untuk membentuk dan memurnikan hidup kita. Sehingga karya keselamatan yang sudah Ia kerjakan tidak menjadi sia-sia. Saudara, Yesus Kristus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat. Tidak ada yang lain. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.